Shalom, selamat hari Minggu kembali kepada adik-adik sekolah minggu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu Tuhan, mengucapkan syukur kami kepadamu atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, atas berkat-berkat yang masih Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan kepada kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Amang akan bacakan untuk kita sekalian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mungkin sudah lama adik-adik sekolah minggu tidak lagi mengikuti kegiatan sekolah minggu yang diadakan di gereja. Sudah hampir lebih 1 tahun lamanya mungkin kita harus mengikuti kebaktian secara online. Melalui live streaming Facebook dulu, melalui live streaming YouTube. Sekarang juga kita masih melakukan ibadah kita melalui live streaming. Mungkin adik-adik sekalian mulai merasa bosan, mulai merasa jenuh. Udah terlalu lama nih kita ibadah online terus, lewat YouTube terus. Kapan ini kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan sekolah minggu lainnya? Kapan kita bisa bertatap muka bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggunya, beribadah bersama? Mungkin itu yang menjadi kerinduan dari adik-adik sekalian. Tetapi karena kita masih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus saling menjaga kesehatan kita harus saling menjaga kesehatan kawan-kawan kita juga harus saling menjaga kesehatan dari keluarga kita. Sehingga kita tidak boleh bosan-bosannya untuk mengikuti ibadah yang dilakukan melalui live streaming YouTube kita ini. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 24 tadi, di firman Tuhan kita pada minggu hari ini, dikatakan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Melalui ayat ini, kita dituntut, diajarkan oleh Paulus untuk saling mengingatkan, untuk saling memperhatikan, untuk saling mendorong
memperdulikan saudara-saudari kita, kawan-kawan kita, keluarga kita semua, agar di dalam kasih kita kepada Tuhan, kita semuanya melakukan pekerjaan yang baik. Agar kita semuanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitupun dengan ibadah sekolah minggu kita ini. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh gak peduli sama kawan-kawan kita. Kita gak boleh gak peduli sama saudara-saudari kita. Tetapi kita dituntut untuk tetap mengajak, mengingatkan, supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Contohnya apa? Ada dari kita yang mengetahui kawan-kawannya tidak ikut ibadah sekolah minggu, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming. Adik-adik dituntut untuk mengingatkan mereka, memperhatikan mereka, supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan walaupun mungkin melalui YouTube kita ini. Tidak boleh hanya diri sendiri saja yang mengikuti. Yang penting aku ikut ibadah, yang penting aku ikut firman Tuhan. Kalau orang lain nggak mau ikut, nggak mau mendengarkan, ya biarin aja. Tidak. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan kepada kita, kita harus saling mengingatkan. Dikatakan di sini tadi, mendorong dalam kasih. Karena kita mengasihi mereka, kita harus mengingatkan mereka. Ayo kawan-kawan sekalian, ayo abang, ayo kakak, ayo dek, kita harus ikuti ibadah. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Amang mau bertanya, adakah dari sini yang abang kakaknya atau adiknya enggak mengikuti ibadah? Atau jangan-jangan ada di sini adik-adik sekalian yang tahu orang tuanya enggak ikuti ibadah, walaupun ibadah online dari YouTube. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk saling mengajak, supaya mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa lagi yang dikatakan di ayat 25 ini? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini yang pertama. Jangan kita menjauhkan diri. Mungkin di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu langsung. Kita tidak bisa saling bertatap muka. Tetapi melalui YouTube ini kita saling bertemu melalui firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan pada minggu hari ini. Jadi jangan jadikan alasan akan YouTube berarti nggak ibadah. Bukan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumahmu. Tuhan ada di rumahku. Tuhan ada di gereja. Tetapi karena pandemi ini kita harus saling menjaga kesehatan kita. Kita harus saling menjaga kesehatan keluarga kita. Kita melakukannya melalui YouTube ini. Inilah ibadah kita kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri, jangan jadi alasan akan di YouTube berarti nggak ibadah. Oh, nggak boleh. Tetap ini adalah ibadah kita kepada Tuhan kita. Tetap melalui ibadah online ini kita mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu tandanya. Lalu, emang ada banyak yang dikatakan di sini tadi seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Banyak ada yang nggak ngikuti ibadah. Ada orang yang sudah malas-malasan, sudah bosan dia.
Aku nggak mau lagi lah mendengarkan firman Tuhan. Udah malas sekolah minggu udahlah, udah cukup lah. Bosan gitu-gitu terus. Ada orang. Apakah adik-adik sekalian sudah mulai merasakan itu? Atau jangan-jangan adik-adik sekalian sudah mulai tergoda nih. Udah pengen juga ini nggak ibadah lagi. Tidak boleh. Jangan sampai kita yang tergoda. Jangan sampai kita yang jadi malas-malasan juga. Jadi nggak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa dikatakan di sini? Tetapi marilah kita saling menasihati. Kita saling menasihati saudara-saudari kita untuk ikut sekolah minggu. Untuk ikut ibadah online kita. Untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa? Kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung. Mungkin kita tidak bertemu dengan saling bertatapan muka seperti mungkin yang dulu-dulu. Tetapi melalui ini diperintahkan jangan jauhkan dirimu. Jangan jadikan alasan karena di YouTube aku nggak maulah ikut ibadah. Tidak boleh ada alasan dari adik-adik sekalian. Jangan biasakan untuk tidak mengikuti ibadah. Jangan biasakan untuk menjauh dari Tuhan. Jangan biasakan menjauh dari firman Tuhan. Karena apa dikatakan di sini? Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang menjauhkan dirinya dari firman Tuhan. Ada orang-orang yang menjauhkan dirinya dari ibadah. Nah, apakah adik-adik tergoda untuk tidak mengikuti ibadah? Apakah adik-adik tergoda dengan orang-orang yang demikian? Harusnya tidak boleh. Adik-adik sekolah minggu tidak boleh tergoda dengan mereka. Tetapi adik-adik sekolah minggu lah yang harus menasihati mereka, memberitahukan kepada mereka, mengajak mereka supaya apa? Dibilang tadi di sini, supaya semakin giat untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena hari Tuhan sudah dekat. Apakah kita mau berleha-leha, tidak peduli, menjauhkan diri dari Tuhan saat Tuhan akan datang kepada kita? Apakah kita mau mengikuti orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa ketika Tuhan akan datang? Mana pilihannya? Apakah seperti itu? Atau adik-adik selalu mempersiapkan diri. Adik-adik selalu mengajak saudara-saudari untuk mempersiapkan dirinya menjelang hari Tuhan. Semoga kita semua selalu mempersiapkan diri, selalu berlatih untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang hidup dalam kasih, dan selalu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami. Kau masih memperbolehkan anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kami tahu mungkin kami sudah mulai merasakan bosan. Mungkin kami sudah mulai merasakan jenuh Tuhan. Kami sudah terlalu lama harus diam di rumah kami masing-masing. Kami sudah terlalu lama Tuhan untuk menunggu pulihnya bumi kami ini dari virus corona Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang memampukan kami anak-anak-Mu Tuhan.
Engkau yang memberikan kesanggupan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh bertahan, agar kami tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah kami Tuhan, agar Engkau yang menguatkan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, jauhkan kami dari penyakit ini Tuhan. Jauhkan keluarga kami Tuhan, saudara-saudari kami dari penyakit ini. Dan Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka yang terpapar Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang dirawat di rumah, ataupun mungkin di rumah sakit Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa Tuhan. Ampuni kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.